Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 8 masih dalam zat cair atau tekanan zat cair, yaitu mengenai hukum Archimedes. Mungkin sebagian dari kalian masih ingat mengenai cerita Archimedes ya. Ya, Ibu ulangi lagi. Ibu pernah menceritakan Archimedes ini pada literasi sains di sekolah. Archimedes itu merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Yunani. Beliau merupakan ilmuwan yang ahli dalam fisika, matematika, lalu filsafat, dan juga seorang insinyur. Nah, kalau misalnya berbicara tentang Archimedes, pasti terdapat jargon yang paling kita kenal, yaitu adalah Eureka. Ibu ulangi lagi cerita tentang Archimedes ini. Jadi, Archimedes ini pada awalnya diminta oleh seorang raja Hieron II, di mana raja ini memiliki mahkota yang terbuat dari emas. Tapi raja ragu-ragu apakah mahkota ini benar-benar emas murni atau bukan. Sehingga raja meminta Archimedes untuk membuktikan apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni atau dari emas campuran. Archimedes mengalami kesulitan dan kebingungan bagaimana cara dia untuk membuktikan bahwa mahkotanya ini emas murni atau bukan. Lalu ketika sedang bersih-bersih atau mandi, Archimedes mendapatkan sebuah ide bahwa jika suatu benda dimasukkan ke dalam air yang penuh atau wadah berisi air yang penuh, maka akan ada air yang tumpah. Nah, dari situ Archimedes mulai menemukan caranya. Sehingga dia membuktikan di depan raja terdapat mahkota dan juga terdapat kepingan-kepingan emas di mana memiliki berat yang sama. Namun ketika dicelupkan ke dalam air yang tumpah ini volumenya berbeda. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini volume air yang tumpah untuk mahkota dia jauh lebih banyak ketimbang air yang tumpah untuk kepingan emas. Padahal berat dari emas dan mahkotanya itu sudah sama. Nah, dari sini dibuat kesimpulan bahwa emas pada mahkota ini merupakan emas campuran dengan logam-logam yang lain sehingga jauh lebih berat ketimbang dari emas murni. Nah, itu dia pembuktian dari Archimedes. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes, tentunya masih berhubungan dengan volume air yang tumpah. Kita masuk ke materinya, disimak baik-baik. Bunyi dari hukum Archimedes adalah jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Didesak. Nah, desakannya ini bisa dalam bentuk nanti ada air yang tumpah atau ada air yang keangkat seperti itu. Contohnya seperti di sini. Ya, ketika kita mencelupkan bola ke dalam wadah berisi air, maka nanti di sini terdapat gaya apung dan juga gaya berat dari si bola. Contohnya gini. Nah, si bola di sini akan memberikan gaya berat ke bawah. Ya, ini adalah berat dari bolanya. Sedangkan air itu akan memberikan gaya angkat ke atas atau disebut dengan gaya apung. Gitu. Jadi walaupun kita mencelupkan sebuah benda ke dalam air, itu pasti ada gaya apung yang diberikan dari air kepada benda tersebut. Kalau misalnya gaya apungnya nanti ternyata lebih kecil dibandingkan berat benda, maka benda tersebut bisa tenggelam. Nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Ya, hukum Archimedes ini mempunyai banyak sekali rumus, tapi di sini Ibu hanya pakai 2 rumus. Yang pertama adalah rumus mengenai mencari gaya apung, di mana gaya apung itu sama dengan WU atau berat benda di udara dikurang dengan WA atau berat benda di dalam air. Jadi berat benda di udara sama di air itu sedikit berbeda. Lebih berat mana? Lebih berat pada saat benda ada di udara ketimbang saat benda di dalam air. Karena kalau saat benda di dalam air,
itu kita mendapatkan gaya apung sehingga lebih kecil berat bendanya saat di dalam air. Nah, ini adalah salah satu hukum Archimedes juga, di mana kalau bendanya mengapung atau terapung di permukaan air seperti ini, ya, itu artinya gaya apung lebih besar daripada berat benda. Gaya apung air lebih besar dibandingkan berat benda sehingga bendanya terangkatnya ke atas atau ada di permukaan air. Sedangkan jika bendanya melayang seperti ini, artinya berat benda itu sama dengan gaya apung sehingga bendanya melayang di tengah-tengah gitu. Sedangkan kalau misalnya bendanya tenggelam di sini, gaya apungnya akan lebih kecil daripada berat benda. Ingat ya, FA itu adalah gaya apung dan W itu adalah berat benda. Contoh soalnya, ini penerapannya sangat mudah sekali. Di sini terdapat batu yang sudah diukur oleh neraca pegas. Ini adalah alat ukurnya ya, neraca pegas untuk mengukur berat atau gaya. Di sini berat bendanya adalah 50 Newton. Sedangkan saat berada di dalam air seperti ini, berat bendanya itu menjadi 45 Newton. Maka berapakah gaya ke atas atau gaya apung? Istilah lainnya adalah gaya apung yang menekan benda. Tadi berdasarkan rumusnya, FA sama dengan WU dikurang WA. Ya. Diketahui di sini saat di udara atau WU berat di udara adalah 50 Newton, sedangkan berat benda saat di air adalah 45 Newton. Maka kalau kita jawab FA sama dengan WU dikurang dengan WA. WU-nya adalah 50 dikurang WA-nya adalah 45. Maka besarnya gaya apung adalah 5 Newton. Nah, ini nanti yang ditanya bisa macam-macam, bisa diubah-ubah. Misalnya ibu bertanya berapa berat benda saat di udara, berarti WU sama dengan, nah ini kita pindah ruaskan yang WA-nya. Pindah ruaskan ke sebelah kiri, boleh. Berarti FA gaya apung ditambah dengan berat di air. Atau ketika ibu tanyakan tentang berat benda di air, berarti ya, jika ditanyakan berat benda di air, berarti berat benda di udara dikurangi dengan gaya apung. Nah, jadi nanti pertanyaannya bisa macam-macam. Tapi ini masih dalam operasi matematika biasa ya, pengurangan dan penjumlahan. Sampai sini bisa dipahami? Silakan dicatat. Soal ini terdapat di buku paket kamu ya, di bagian uji kompetensi. Sekarang kita masuk ke hukum Archimedes atau rumus Archimedes yang selanjutnya, yaitu mengenai zat cair yang tumpah. Seperti tadi ilustrasi tentang Archimedes ya, yang membuktikan mahkota tersebut asli atau tidak. Nah, di sini kita mencari sama rumusnya itu adalah tentang gaya apung. FA sama dengan Rho C, di sini adalah massa jenis zat cair, dikali dengan gravitasi dan dikalikan dengan volume zat cair yang dipindahkan. Atau FA sama dengan Rho C, G, V, Cp. FA-nya adalah gaya apung, satuannya Newton. Rho C adalah massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G-nya adalah percepatan gravitasi, biasanya nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan volume zat cair yang dipindahkan atau VCP, volumenya adalah meter kubik. Ilustrasinya seperti pada gambar di sini ya. Ketika ada air yang atau ada benda yang menekan ke dalam air, maka akan ada air yang tumpah. Nah, inilah yang disebut dengan VCP, volume zat cair yang dipindahkan atau volume zat cair yang tumpah, boleh seperti itu. Contoh soalnya, sebuah batu dicelupkan ke dalam wadah berisi air seperti pada gambar ini.
Lalu terdapat air yang tumpah dengan volumenya adalah 0,0004 meter kubik. Ya, ini adalah volume zat cair, VCP-nya 0,0004 meter kubik. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya adalah 10, maka tentukan besar gaya apung. FA-nya yang ditanya. Ya, supaya lebih mudah kita tulis seperti biasa ya. Diketahui, pertama ada VCP-nya, tadi 0,0004 meter kubik. Lalu terdapat Rho C-nya adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah FA atau gaya apung. Kita jawab FA sama dengan Rho C dikali gravitasi dikali volume yang pindah. Rho-nya adalah 1000 dikali dengan 10 dikali dengan 0,0004. Nah, ini bisa kamu hitung 1000 dikali 10 lalu dikali dengan 0,0004. Hasilnya adalah 4 Newton. Jadi FA-nya adalah sebesar 4 Newton. Supaya mudah, ini 0 kamu coret, 3. Di sini 0 kamu coret 3, masih sisa ada 0 di depan sini 1 sama ini 1. Ini supaya kita habiskan, ini kita habiskan. Sisanya adalah angka 4. Seperti itu, bisa dipahami ya? Contoh soal yang ketiga, benda dicelupkan ke dalam wadah berisi air, sehingga terdapat air yang tumpah, seperti pada gambar. Jika gaya apung yang diberikan pada benda adalah 80 dan massa jenis zat cairnya adalah 1000 dan percepatan gravitasi adalah 10, tentukan volume air yang tumpah. Jadi di sini diketahuinya justru FA-nya. FA adalah 80 Newton ya. Nih, gaya apungnya sebesar 80 Newton. Lalu terdapat massa jenis atau Rho. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah mengenai VCP. Nah, bagaimana sih cara kita menghitungnya? Kita jawab terlebih dahulu. Tadi itu kan rumusnya FA sama dengan Rho C kali gravitasi kali VCP. Untuk mencari VCP-nya boleh kita pindahkan atau kita tetap di sini nggak apa-apa. VCP, nah si 2 ini pindah jadi pembagi. FA dibagi dengan Rho C kali gravitasi. Sampai sini paham? Jadi Rho dan gravitasi jadi pembagi. Supaya mudah kita tulis aja yang V-nya di sebelah kiri. Lalu FA di sebelah kanan dengan Rho C dikali dengan gravitasi. Kita masukkan angkanya, FA-nya tadi adalah 80 dibagi dengan 1000 kali 10. Berarti 80 kita bagi dengan 10.000. Nah, caranya supaya mudah, ini kamu bisa aja pakai kalkulator ya. Tapi Ibu harap kamu bisa menghitungnya secara manual. Nah, ini kita coret. 1 dengan 1, berarti kan sisanya nolnya ada 3 nih di bawah. Ya udah tulis nolnya 3. 1, 2, 3. Kasih koma. Taruh 8. Maka volume zat cair yang tumpah adalah sebesar 0,008 meter kubik. Sampai sini bisa dipahami ya. Silakan kamu catat dengan baik, lengkap dengan rumusnya dan juga soal ceritanya,
supaya kamu bisa mengulanginya lagi sehingga bisa dimengerti. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini, untuk video pembelajaran kali ini. Semoga kamu bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.